Halo semuanya, sekarang saya akan membahas soal nomor 1. Bila larutan CuSO4 0,5 m dielektrolisis dengan menggunakan elektroda PT sebagai katode dan elektroda Fe sebagai anoda, maka jawabannya adalah terbentuk endapan Cu di katode dan anoda Fe larut. Jadi kalau dijelasin yaitu CuSO4 dielektrolisis dengan elektroda PT di katode dan elektroda Fe di anoda. Kalau kita uraikan, CuSO4 menjadi Cu2+ ditambah SO4. Untuk kita tentuin katoda sama anodanya, untuk katoda kita dapat Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu. Untuk anodanya, Fe menjadi Fe3 ditambah 3 elektron. Jadi anoda itu kebalikan dengan katodanya. Selanjutnya, soal nomor 2. Pada elektrolisis, lelehan KNO3 dengan elektroda Ag akan dihasilkan. Jawabannya adalah 1 mol perak untuk setiap 1 mol kalium. Jadi seperti nomor 1 kita uraikan dulu. KNO3 dipecah menjadi K+ ditambah O3. Kita tentuin juga katoda sama anodanya, yaitu katodanya K+ ditambah E- menjadi K. Anodanya Ag menjadi Ag+ ditambah E-. Ini kalau kita uraikan atau kita samakan, itu menjadi K+ ditambah Ag menjadi K ditambah Ag+. Kenapa elektronnya nggak dimasukin? Karena dia sama-sama molnya ionnya 1. Jadi kita coret. Selanjutnya, reaksi yang terjadi di anoda adalah, ini soal nomor 3. Yang terjadi adalah, untuk larutannya ini ada Kl, yaitu jawabannya 2L- menjadi L2 ditambah 2 elektron. Kenapa bisa jawabannya kayak gitu? Kita uraikan, Kl menjadi K+ ditambah L-. Untuk anoda sama katodanya, kita dapat anodanya 2L- menjadi L2 ditambah 2E. Katodanya dapat 2H2O menjadi 4H+ ditambah 4 elektron ditambah O2. Untuk yang diketahui kan reaksi yang terjadi di anoda. Nah, reaksi di anoda itu adalah 2L- ditambah L2 ditambah 2 elektron. Selanjutnya ada soal nomor 4, ini menjelaskan pernyataan. Pada elektrolisis larutan NaCl, larutan di katode dapat membirukan lakmus merah. Sebab proses elektrolisis larutan NaCl di katode terjadi reaksi H2O menjadi H2 dan OH-. Jadi soal ini tuh kita cari tahu pernyataan ini tuh benar dan alasannya itu apakah benar atau salah. Jadi jawabannya itu untuk pernyataannya benar dan alasannya benar. Karena kedua-duanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Selanjutnya, soal nomor 5, elektrolisis yang menghasilkan logam alkali adalah A. Larutan NaCl dengan elektroda PT. B. Larutan KNO3 dengan elektroda C. Yang C. Leburan KCl dengan elektrod C. D. Elektrod AiCl3 dengan elektrod PT. Yang terakhir yang E. Larutan Na2SO4 dengan elektroda C. Jadi pernyataan yang benar adalah yang C, karena leburan KCl dengan elektroda C itu menghasilkan logam alkali. Selanjutnya, soal nomor 6. Pada elektrolisis larutan CuSO4 terbentuk A. Gas hidrogen di katode, B. Logam tenaga di anoda, C. Gas oksigen di katoda, dan D. Ion hidrogen di anoda. Yang kita tahu kalau elektrolisis larutan CuSO4 itu terbentuknya di anoda, dan dia udah pasti ionnya hidrogen. Selanjutnya, soal nomor 7. Reaksi yang berlangsung pada elektroda X adalah, yang kita ketahui larutan ini adalah agen O3. Yang kita belum ketahui atau kita tanyakan adalah X-nya. Jadi jawabannya itu ada Ag+ ditambah E menjadi Ag. Kenapa hasilnya di Ag? Karena elektron ini pasti kita buang, jadi sisa Ag. Kalau kita uraikan, agen O3 menjadi Ag+ ditambah NO3-. Katodanya kita dapat Ag+ ditambah E- menjadi Ag. Anodanya positif yaitu 2H2O menjadi 4H+ ditambah 4 elektron min ditambah O2. Selanjutnya, nomor 8. Pada elektrolisis larutan asam sulfat terjadi 2,24 DM-3 gas hidrogen dalam ACTP jika
arus listrik yang sama dialirkan ke dalam larutan perak nitrat, massa perak ArAg yaitu 108. Yang dihasilkan adalah, untuk caranya untuk menghasilkan massa perak yaitu pakai V dalam keadaan liter per STP dikali PbO_H2 sama dengan massa per AR dikali PbO_Ag. Karena V-nya ini 2,24 dibagi STP-nya kita dapat 22,4 juga. Jadi dikali 2 sama dengan massanya kita belum ketahui dibagi AR-nya 108 dikali PbO_Ag-nya itu 2. Kenapa PbO_H2 sama Ag-nya itu dapat 1? Karena ionnya ini cuma ada di H2 itu ada 2, di Ag itu ada 1. Kita coret 2,24 dibagi 2,24 itu menghasilkan 0,1. Jadi massa Ag sama dengan 108 dikali 0,2 karena 0,1 dikali 2 yaitu hasilnya 0,2 sama dengan 21,6 gram. Untuk nomor 9, massa elektrolisis larutan CuSO4 terbentuk 3,175 gram tembaga di katode. ArCu-nya 63,5. Volume gas yang terjadi di anoda pada kondisi 5 dm²3. 5 diameter kubik gas nitrogen, ArN-nya adalah 14, bermassa 7 gram adalah. Jadi kita uraikan dulu CuSO4-nya menjadi Cu2+ ditambah SO4 2-. Katodanya kita dapat Cu2+ ditambah 2M- menjadi Cu. Untuk anodanya kita dapat 2H2O menjadi 4H+ ditambah 4 elektron ditambah 2O. Jadi caranya itu kita pakai massa per ArCu dikali PbU_Cu sama dengan mol dikali PbU_O2. Untuk massanya kita dapat 3,175 dibagi 63,5 dikali 2 sama dengan mol dikali 2 per untuk caranya itu massa per ArCu dikali PbU_Cu sama dengan mol dikali PbU_O2. Jadi massanya kita dapat 3,175 dibagi ArCu-nya 63,5 dikali 2 sama dengan mol dikali 4. Karena PbO2-nya ada 4, jadi kita tulis PbO2-nya 4. Untuk yang Cu-nya juga dia ionnya hanya 2. Jadi kita bisa coret 2 sama 4-nya, jadi sisa 2. Jadi mol O2 sama dengan 3,175 dibagi 2 dikali 63,5 hasilnya 0,025 mol. Terus selanjutnya untuk perbandingan gas O2 dengan N2 yaitu mol O2 dibagi volume sama dengan mol N2 dibagi volume. Untuk mol O2-nya itu 0,025 dibagi volume sama dengan mol N2-nya itu ada mol N2-nya adalah 25 dibagi 5. Nah, jadi kita bisa coret dapat 4, 7. Ini 7 kita coret, jadi sisa VO2 sama dengan 5 dikali 0,025 dibagi 0,25 sama dengan 5 dikali 0,1 hasilnya 0,5 liter atau kita buatkan menjadi untuk kita jadikan diameter kubik yaitu 0,5 diameter kubik. Selanjutnya nomor 10, pada elektrolisis larutan Cr2SO4 3 kali dengan elektroda grafit dialirkan oleh arus listrik sebesar 3 ampere selama 1930 detik. Massa Cr-nya AR-nya itu ada 52. Yang dihasilkan di katoda adalah, untuk rumusnya kita pakai F sama dengan mol dikali elektron dikali Cr. Kita sederhanain, rumus dari F itu adalah 1 dikali T per 96.500. Terus kita cari gram per AR dikali elektron Cr-nya. Untuk aliran arusnya itu 3 atau kita sebut ampere dikali waktunya itu ada 1930 dibagi 96.500 sama dengan gramnya kita belum tahu,
dibagi 52, AR-nya adalah 52, dikali elektron cairnya itu ada 3. Kenapa bisa 3? Karena ionnya itu ada 3, Cr2 dikali 3. Selanjutnya, untuk gram cairnya kita dapat 1,04 gram. Selanjutnya nomor 11, reaksi elektrolisis leburan KBr dengan elektroda C, yaitu kita sederhanain dulu, KBr menjadi K+ ditambah Br-. Untuk kita ketahui katoda sama anodanya. Untuk katodanya kita dapat K+ ditambah E- menjadi K. Untuk anodanya 2Br- menjadi Br2 ditambah 2E-. Ini katoda sama anodanya kita kalikan 2 agar elektronnya akan kita coret, akan menghasilkan K+ dikali 2, 2, E- dikali 2, 2, K dikali 2, 2. Untuk Br-nya tetap karena ini sudah dikali. Kita tinggal coret elektronnya sama-sama 2. Terus kalau kita dapat uraikan adalah 2KBr menjadi 2K ditambah Br2. Selanjutnya nomor 12 diketahui Ni2+ ditambah 2Me menjadi Ni. Dengan E0-nya itu min 0,25 volt. Untuk Pb2 ditambah 2E menjadi Pb. E0-nya itu min 0,13 volt. Pertanyaannya, potensi standar sel volta yang terdiri dari elektroda Ni dan Pb adalah, untuk rumusnya E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurang E0 oksidasi. Untuk reduksinya itu E0 yang besar dan oksidasinya itu E0 yang kecil. Yang besar ini adalah min 0,13 dikurang 0,025. Min 0,025. Hasilnya positif 0,12 volt. Selanjutnya nomor 13, Cu2+ ditambah 2E- menjadi Cu, E0-nya itu positif 0,3 volt, dan Ag+ ditambah E- menjadi Ag, yaitu E0-nya itu plus 0,8 volt. Maka reaksinya adalah Cu ditambah 2Ag plus sama dengan Cu2+ ditambah 2Ag. Memiliki potensial sel adalah, rumusnya sama seperti nomor 12, yaitu E0 sel sama dengan E0 katoda dikurang E0 anoda. Sama dengan katodanya 0,8 dikurang anodanya 0,3, menghasilkan 0,5. Selanjutnya nomor 14, Zn plus 2 plus. Selanjutnya nomor 14, Zn plus Cu2+ menjadi Zn2+ plus Cu. Sn2+ ditambah 2E- menjadi Sn. Cu2+ ditambah 2E- menjadi Cu. Untuk yang Zn ini plus Cu itu menghasilkan E0-nya 1,1 volt, Sn-nya itu mendapatkan min 0,14 volt, dan Cu-nya itu E0-nya adalah plus 0,34 volt. Maka potensial standar reaksinya adalah Zn plus Sn2+ menjadi Zn3+ ditambah Sn adalah, kita uraikan dulu Zn plus Cu2+-nya, yaitu menjadi Zn3+ ditambah Cu. Kita uraikan E0-nya sama seperti rumus sebelum-sebelumnya, adalah 1,1 dikurang 0,34, hasilnya adalah min 0,76 volt. Maka Zn plus Sn2+ menjadi Zn3+ ditambah Sn. Kita buat lagi 0 selnya adalah min 0,14 tambah 0,76 menghasilkan 0,64 volt. Selanjutnya nomor 15, berapa gram logam Cu dengan AR 63,5 dapat diendapkan jika arus listrik sebesar 5 ampere dilewatkan dalam larutan CuSO4 selama 2 jam. Diketahui I-nya itu ada 5 ampere, waktunya adalah 2 jam diubah ke second menjadi 7200. Dan E-nya itu kita cari dengan rumus AR per N. N-nya adalah Bilox, yaitu AR-nya itu ada 63,5 dibagi Bilox-nya itu kita dapat 2. Menjadi rumus baru adalah M sama dengan T dikali I dikali E per 96.500. Sama dengan waktunya tadi kita ubah ke second jadi 7200 dikali
ampernya 5, dan E-nya itu tadi 63,5 dibagi 2 per 96.500, menghasilkan 11,8 gram. Nomor 16, ke dalam dua sel elektrolisis yang mengandung larutan ZnSO4 dan larutan CuSO4 yang dihubungkan secara seri dialirkan arus listrik, ternyata diendapkan 1 gram seng. Jika RZ-nya ada 65 dan ARCU-nya 62,5, banyaknya tembaga yang mendapatkan adalah diketahui MZ-nya itu ada 1 gram, ARZN-nya 65, ARCU-nya adalah 63,5. Yang ditanya adalah massa CU-nya. Jawabannya adalah M1 per M2 sama dengan elektron 1 per elektron 2. Ini adalah rumusnya itu ada AR per Bilox. Untuk M1-nya itu kita ketahui tadi 1 gram per M2-nya itu kita belum ketahui, sama dengan E1-nya 65 dibagi 2 per 63,5 dibagi 2. Duanya kita coret, jadi sisa 1 per M sama dengan 65 dibagi 63,5. Kita pindah arus jadi M-nya sama dengan 63,5 per 65. Hasilnya 0,97 gram. Nomor 17 adalah teori dari elektrolisis. Mengapa arus listrik diperlukan pada proses elektrolisis? Karena reaksi yang terjadi bersifat non-spontan, sehingga perlu energi listrik untuk memaksa reaksi berlangsung. Non-spontan ini dia tuh reaksinya lambat, sedangkan kalau spontan itu dia menghasilkan E0 selnya itu positif. Nomor 18, apa perbedaan elektrolit kuat dengan elektrolit lemah dalam elektrolisis? Elektrolit kuat terion sempurna atau reaksi cepat dan efisien. Sedangkan elektrolit lemah terion sebagai reaksi lambat. Selanjutnya soal nomor 19, mengapa air tidak ikut bereaksi pada elektrolisis lelehan? Karena air tidak ada dalam lelehan atau tidak ada pelarut air. Selanjutnya nomor 20, mengapa grafit digunakan sebagai elektroda dalam elektrolisis lelehan Al2O3? Karena AlO3 ini tahan panas, tidak mudah teroksidasi, dan bersifat Selanjutnya nomor 21, I2 ditambah 2E- menjadi 2L-, E0-nya itu plus 0,54 volt, Cu 2 plus ditambah 2E- menjadi Cu, E0 selnya adalah plus 0,3 volt, Br2 ditambah 2N- menjadi 2Br-. Oke, untuk Br-nya tadi E0 selnya adalah plus 1,07 volt, Fe3 plus ditambah E- menjadi Fe2 plus. E0 selnya adalah plus 0,77 volt. Reaksi yang dapat berlangsung adalah, kita tentuin dulu reduksi sama oksidasinya. Untuk yang reduksi kita dapat 2Fe3 plus menjadi 2Fe2 plus karena ionnya udah trionisasi, jadi dari 3 menjadi 2 itu namanya reduksi karena berkurang. Sedangkan Cu ini menambah, jadi disebut oksidasi. Jadi reduksinya adalah plus 0,77 volt. Selanjutnya nomor 22 yaitu Zn2 plus ditambah 2E- menjadi Zn, E0 nya 0,74 volt, Cu2 plus ditambah 2E- menjadi Cu, dengan E0 nya adalah plus 0,34 volt, Ag3 plus ditambah 2E- menjadi Ag, jadi E0 sama dengan min 2,34 volt, Cr3 plus ditambah Ce- menjadi Cr, E0 nya adalah min 0,74 volt. Harga potensial sel paling kecil terdapat pada, untuk nentuin seperti ini kita tentuin dengan E0 sel sama dengan E0 katoda dikurang E0 anoda. Bisa kita lihat.
Selanjutnya, ada 2 buah elektrolit di kerangka dalam sebuah rangkaian seri dan arus listrik 5 ampere selama 10 detik. Rangkaian terusan dari CuAr63 dan dalam CuSO4 dan AgAr-nya adalah 108 dalam AgNO3. Konsentrasi kandungan 0,1 mol. Jadi, jika dihasilkan dan gram endapan pada Cu, maka tentukan endapan yang terjadi pada Ag. Jawabannya adalah kita pakai rumus W1 dibagi E1 sama dengan W2 dibagi E2. Tadi rumus E sudah saya ketahui, yaitu AR per N bilox. Untuk W1-nya itu kita dapat 2, per E1-nya itu 63 dibagi 2 atau 63 per 2. Sama dengan W2-nya kita cari, untuk E2-nya itu kita dapat AR Ag-nya itu 108. Sama dengan W2, 108 dikali 2 dibagi 63 dikali 2. Jadi W2-nya adalah selanjutnya, notasi sel yang benar untuk rangkaian sel foto di atas adalah X garis XN plus garis 2 atau sebagai jembatannya atau penghubung dari reaksi sebelumnya, yaitu YN plus garis lagi Y. Untuk yang X ini kita oksidasi, dan untuk yang Y ini adalah reduksi. Kalau kita kasih contoh, itu ada Mg sama Al. Untuk Mg-nya ini kita anoda dan Al-nya ini adalah katoda. Maka Mg garis Mg2 plus selanjutnya Sn2 plus ditambah 2 min menjadi Sn dengan NO selnya adalah min 0,14 volt. Cu3 plus menjadi ditambah 2 min menjadi Cu. NO selnya ada plus 0,34 volt. Fe3 plus ditambah 2 min menjadi Pb. E0 sama dengan min 0,13 volt. Ag plusnya ditambah min menjadi Ag. NO selnya adalah plus 0,8 volt. Notasi sel yang dapat berlangsung spontan adalah spontan ini udah pasti nilainya itu positif dan terbesar. NO sel sama dengan NO katoda dikurang NO anoda. Katodanya 0,8 dikurang 0,34, yaitu menghasilkan 0,46 volt, itu dengan cara spontan. Dan kalau kita buat notasinya, itu ada Cu garis Cu2 plus jembatan atau selanjutnya soal nomor 26, volume 0 derajat Celcius dan 1 atm atau atmosfer yang dihasilkan dan dari elektrolisis larutan CuSO4 selama 5 menit dengan menggunakan arus 10 ampere adalah, pakai rumus seperti yang tadi, F sama dengan I dikali T dibagi 96.500 sama dengan 10 dikali 5 dikali 60 dibagi 96.500. Untuk 96.500 ini kita udah diketahui dari rumusnya sendiri. Dan hasilnya itu kita dapat 0,031 mol. Kita tentuin anodanya, kita dapat 2H2O menjadi 2H plus ditambah 4 min ditambah O2. Volume oksigennya itu ada 1/4 dikali 0,031 dikali 22,4 liter menjadi 0. Untuk nomor 27, dalam 100 ml larutan PbNO3 kali 2 1 mol dialirkan arus sebesar 2 ampere selama 3 menit menggunakan AU sebagai anoda dan Fe sebagai katoda. Tentukan penambahan berat gram katoda. Ini yang kita cari itu beratnya itu pakai gram. Jadi W sama dengan E kali I kali T per 96.500. E-nya itu E dikali I dikali T itu udah aku rinci menjadi 200. Selanjutnya nomor 28 adalah teori. Dalam sel elektrolisis, elektroda manakah yang merupakan kutub positif atau disebut anoda dan kutub negatif disebut katoda.
dan reaksi kimia apa saja yang terjadi pada masing-masing elektroda tersebut. Katoda menjadi negatif atau reduksi, dan anoda menjadi positif. Selanjutnya, soal nomor 29, dalam elektrolisis larutan Na2SO4 menggunakan elektroda inert atau PT, spesies apa yang akan mengalami reaksi pada katoda? Yaitu adalah molekul air atau H2O. Untuk soal yang terakhir adalah soal ke-30, jenis elektrolisis lelehan MgCl2 dilakukan, gas apa yang akan terbentuk pada anoda? Yaitu gas klorin